Kangen gede. Kangen gitu ya. Keamanan. Bukan. Oh iya. Ini bapak. Iya iya. Tangan mana? Ada. Yang saat ini berusia 71 tahun, kita doakan mudah-mudahan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Bapak SBY, mudah-mudahan usia yang ke-71 tahun ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga kita doakan khusus Partai Demokrat yang usianya saat ini yang ke-19 tahun, mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini, mudah-mudahan Partai Demokrat di tahun pemilu nanti mudah-mudahan jadi partai pemenang dan mudah-mudahan jadi partai pemerintahan yang akan datang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Partai Daerah yaitu kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nahrawi PSI. Waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Bapak Haji Santoso SH, kita doain sehat, panjang umur, banyak rezeki. Kalau soal dibagi itu udah pasti. Betul, tepuk tangan buat yang kita cintai Ibu Hajah Mariana, Bendahara Umum Partai Demokrat, tempat diperluinnya. Yang kita hormati Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat DKI Bapak Mayor Jenderal Haji Riyandi Julijar SH, Ketua Panitia Bapak Haji Mujiono, bukan? Anggota fraksi Ibu Hajah Neneng
Mudah-mudahan sehat juga nenek. Amin. Dan teman-teman pengurus, ada Bu Masudi Beta, ada Amirullah, ada Ihsan, ada Subhan, sama yang lain-lain yang enggak puji ada ya, satu persatu. Yang kita hormati juga ada Bapak Kiai hadir di sini, minta doa dan berkahnya ntar ya. Masih. Dan anak-anakku serta saudara-saudaraku undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, yang pertama sudah barang tentu kita sampaikan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita pagi ini diberikan waktu oleh Allah untuk bersilaturahmi, walaupun di dalam situasi COVID yang kian hari kian bertambah. Selamat datang Pak Krishna. Ya, silakan. Di depan. Oke. Sekretaris Majelis Partai Daerah. Assalamualaikum. Silaturahmi hari ini bermaksud yang pertama kita bersyukur kehadiran Allah bahwa Partai Demokrat ulang tahun yang ke-19. Kian hari kian bertambah umur, Partai Demokrat kian bertambah pengalaman, Partai Demokrat kian siap menghadapi apapun yang terjadi. Dan berbarengan dengan itu, hari ini juga ulang tahun Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang ke-6. Nah, dengan bersyukur kita berharap Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan kepada Pak SBY, kesehatan kepada Pak SBY. Kontribusi yang diberikan oleh Partai Demokrat ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan di dalam kegiatan ini juga kita akan membuat statement kepada pemerintah DKI Jakarta terkait dengan hal-hal kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini DPD DKI Jakarta sangat prihatin atas kondisi yang ada di DKI Jakarta, di mana wabah pandemi yang diderita atau yang menjadi korban rakyat Jakarta saat ini tertinggi di Indonesia. Jadi menjadi provinsi yang tertinggi terhadap penyebaran COVID, dan kita sebagai partai harus atensi untuk menurunkan wabah ini melalui kerja-kerja politik yang dilakukan oleh anggota fraksi Partai Demokrat. Dan saat ini juga kita prihatin, kemarin telah diputuskan dalam raperda adanya kenaikan pajak penerangan jalan dari sekian persen menjadi sekian persen. Sementara rakyat Jakarta saat ini sedang mengalami krisis dalam bidang ekonomi karena terjadinya pandemi COVID ini. Ditambah lagi ada kenaikan pajak parkir. Saya melihat pemerintah DKI Jakarta tidak care terhadap keadaan masyarakatnya saat ini, justru berbanding terbalik. Masyarakat sedang turun income, turun kehidupannya, tapi di sisi lain pemerintah DKI Jakarta menaikkan pajak
penerangan jalan yang akan mengakibatkan kesulitan hidup bagi masyarakat. Dan Partai Demokrat meskipun ini telah diputuskan di paripurna akan berjuang terus agar perda ini bisa dibatalkan untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, pajak penerangan jalan itu dikenakan ya oleh rakyat Jakarta yang menggunakan listrik. Ya, jadi listrik yang Bapak Ibu pergunakan di rumah itu jangan kaget, yang nilainya 2.200 volt ke atas mulai diberlakukan tahun depan, kalau ini tetap berjalan akan dikenakan tarifnya. Untuk itulah tetap diperlukan penghematan. Kalau parkir kelihatannya sih tidak ada masalah mungkin buat kita karena jarang parkir di mall ya. Karena kebetulan penghasilannya mungkin agak kurang ya. Nggak tahu kalau Pak Ngarowi gitu. Ya, ini juga membebani rakyat dan kita komit konsisten Partai Demokrat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Begitu pula program-program yang dilakukan oleh Gubernur, Bapak Ibu mesti mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur harus mendapatkan persetujuan dan dukungan dari DPR di DKI Jakarta. Dan Partai Demokrat mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur kalau selama program Gubernur itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi jika membebani masyarakat, maka kita berada di garis depan untuk melakukan penolakan itu, karena Partai Demokrat sesungguhnya adalah bukan pengusung utama dari Gubernur saat ini. Kita hanya pendukung. Maka sebagai pendukung kita boleh bersikap kritis, kita boleh bersikap anti, kita boleh juga bersikap mendukung apa yang menjadi kebijakan Gubernur. Mudah-mudahan usia Demokrat ke-19 ini dan melangkah ke usia-usia berikutnya dapat berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Mudah-mudahan itu harapannya. Ya, yes. Apa namanya? Rizkia. Kelas. Mau jadi apa kalau gede? Jenderal. Presiden. Jenderal. Polisi. Lanjut. Polisi. Potongannya ada di siapa? Ya. Oke. Ya. Terus. Kasih foto kedua lagi. Morena, ya. Iya. Sehat ya, panjang umur. Nah, siapa namanya? Eji. Mau jadi apa Eji? Gede kalau gede. Jadi maskernya ditutup. Maskernya itu. Nah, Jadi apa? ketua DPD. Jadi ketua DPD. Oh, saya ini anggota negara. Awas Eji. Waduh. Iya. Nggak ada yang mau jadi ketua DPD. Iya. Iya. Ini siapa namanya? Ya, dia. Oh, pengen jadi apa? Polisi. Polisi tahu di banyak nilai. Siapa? Banyak nilai. Ini siap hari. Mau jadi apa ya? Ini ayo. Mau jadi kepala. Dia tahu. Karena ketua komisi. Ayo. Kebakaran. Kalau ini Asal jangan jadi PJLP ya. Ania mau jadi Ayo. apa? Polisi. Ambil foto. Pak Ketua, di belakang foto. Anak-anak ke depan dikit. Anak-anak maju dikit. Anak-anak maju dikit. Bang, situ bang, situ bang. Hei. Ayo Mak. Oh iya, saya mesti ikut ya. Nenek mana nenek? Nek, nenek. Ayo, ayo. Udah, masih ada lagi Bapak Isang. berikutnya. Ntar yang kedua. Nanti yang kedua. Sip. Tangannya.
Siap. Ari, aman Ari. Partai Demokrat, Mas, Partai Demokrat. Masnya. Baik. Masnya dulu. Ya. 1, Lawan terakhir. 2, 3. Afrika. Iya. Mas lagi. Nah, ya. Yang kencang lagi. Kencangin. Ya. Iya. Oh kalau begitu duluan ke Cikias ya. Kan acara jam 1 ini. Jangan ke sini, Pak, langsung ke sana. Jadi, ada syukuran. Oh iya. Lain ya. Oke. Teman-teman fans juga bisa turun ke bawah untuk mengambil makanan. Siapa? Atau kalau saya Oh iya, yang paham ya. Terkait acara ini terus juga terkait DKI tadi ini, Pak. Ya, jadi Partai Demokrat sebagai bagian dari masyarakat dan pilar-pilar demokrasi di mana keberadaannya harus bisa melakukan perubahan kepada arah yang positif dan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dalam situasi pandemi seperti ini adanya kenaikan pajak penerangan jalan dan pajak parkir, saya menilai pemerintah DKI Jakarta kurang bijaksana dalam melihat situasi seperti ini, karena ini akan membebani masyarakat. Itulah komitmen Partai Demokrat. Kenapa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada kesejahteraan. Terus arahan untuk kader-kader yang ada di legislatif gimana, Ketua? Ya, kita sudah perintahkan pada saat pemandangan umum juga untuk menolak, dan pada saat paripurna juga kita perintahkan untuk menolak ini, dan kita tetap akan melakukan upaya-upaya secara politis terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Ketua, pandangan Demokrat DKI mengenai penanganan COVID-19 oleh Pemprov DKI ini kan angkanya masih tinggi nih. Ya. Ini gimana pandangan dari Demokrat DKI? Ya, untuk itulah Demokrat DKI menilainya bahwa sisi kesehatan masyarakat lebih penting daripada sisi ekonomi. Meskipun ini seperti satu mata uang ya, dua ini. Tapi saya melihatnya bahwa sisi kesehatan itu sangat penting, karena nyawa itu kan tidak bisa tergantikan. Dan kalau banyak yang kena juga akan mengakibatkan ekonomi turun. Jadi saya berharap sebenarnya supaya pemerintah lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan dalam sisi kesehatan dulu, setelah itu baru berorientasi kepada bagaimana pemulihan ekonominya. Itu yang lebih penting. Kan sekarang akhirnya naik. Bahkan ada rencana dibukanya bioskop. Ya, menurut saya juga kita mendukung bahwa ekonomi kreatif mesti berkembang, termasuk ekonomi yang lain. Tapi kita lihat situasinya bahwa untuk saat ini belum memungkinkan menurut kami dari Partai Demokrat. Tapi kalau dari Demokrat DKI menilai perlu nggak sih ditarik istilahnya rem untuk diperketat lagi PSBB-nya? Ya, sangat perlu, karena makin naiknya para korban warga DKI yang terpapar, mesti ada tindakan yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bagaimana menurunkan angka
orang-orang yang terpapar COVID ini. Iya, makasih ya. Makasih, Ketua. Makasih ya, Bang.